Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triwulandari Junitasari dengan NIM 2355301202 dari kelas 2 TIF. Di sini di video kali ini saya akan membuat CRUD blog. Nah, di website ini saya akan mendapatkan bagian dari ketua tim itu untuk membuat CRUD blog. Nah, langkah pertama, pastikan kalau Laravel kita sudah hidup. Selanjutnya, ini kita masuk ke GitHub yang kita punya bersama. Pada Visual Studio Code, kita melakukan pull dari kode GitHub sebelumnya. Setelah itu, kita jalankan PHP Artisan Migrate kalau seumpamanya tim kita sudah melakukan penambahan CRUD lainnya. Jika sudah, kita lanjut ke bagian pembuatan CRUD block. Ini pertama kodenya PHP Artisan Make Model in MRC block, di mana saya membuat satu CRUD yang bernama table block. Nah, ini nanti secara otomatis karena saya menggunakan migration, dia akan membuat bagian controller, model, dan migration. Yang pertama kita masuk di bagian migration. Nah, di sini kita menambahkan apa saja kolomnya. Nama tabelnya blocks. Secara otomatis, jika nanti kita menjalankan yang namanya PHP Artisan Migrate, kalau di sini sudah fix semua yang kita butuhkan, itu secara otomatis di bagian localhost ini sudah terbuat. Keuntungannya, teman tim kita yang lainnya bisa menjalankan PHP Artisan Migrate dan mendapatkan database block. Kemudian, kita masuk ke bagian models. Di sini tambahannya seperti ini. Masukkan yang bagian nama tabelnya adalah blocks, lalu ID-nya itu primary key. Nah, ini kolom-kolom yang kita gunakan. Selanjutnya di bagian block controller. Nah, di block controller ini kita masuk di bagian pertama kali itu index. Nah, di sini index mengarahkan nanti di blocks. Nanti kita bikin juga namanya block.index. Lalu masuk ke create untuk membuat penambahan bloknya itu nanti di bagian block.create. Selanjutnya kita masuk ke bagian store. Nah, di sini kita membuat penjelasan lebih detail. Kalau misalnya judul blog itu maksimalnya 255. Konten blognya ini tidak ada karena saya buatnya teks aja. Lalu gambar blog ini harus image nih. Terus dia harus JPG, PNG, dan JPEG. Terus maksimalnya hanya 2 MB, berarti tidak boleh melebihi 2 MB. Selanjutnya kita masuk ke bagian edit. Jadi pastikan di bagian edit ini kita menggunakan yang namanya blog. Biasanya sering ada kesalahan penulisan blog menjadi blog seperti itu. Selanjutnya kita masuk di bagian update. Sama dengan yang tadi di sini di bagian store. Nah, selanjutnya lagi kita masuk di bagian yang terakhir adalah destroy untuk menghapus blog. Setelah itu kita membuat yang namanya di blog itu ada file create, index, dan edit. Nah, di sini kita menambahkan folder di bagian view di sini yang bernama blog. Lalu di dalamnya kita bikin file seperti ini, file kosongan. Nah, di file create blog ini kita masukkan tuh apa aja judul yang kita gunakan, di tabel seperti apa yang bakalan kita masukkan nantinya. Pertama itu tambah blog. Lalu kita buat rootnya itu ke blog.store yang tadi udah kita buat di controller. Selanjutnya kita menginputkan judul blog. Nah, kalau misalnya penginputan atau user menginputkan judul blog lebih dari 255 karakter, otomatis akan muncul error seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke konten blog, lalu gambar blog. Nih, nanti kalau misalnya user menginputkan lebih dari 2 MB, secara otomatis kalimat error ini akan muncul.
Setelah itu kita masuk ke bagian edit. Sama halnya di sini untuk melakukan pengeditan. Penambahannya terdapat di bagian di kodenya untuk bisa mengubah data atau tidak terjadinya duplikat. Jadi ketika kita sudah mengedit, kita save, otomatis akan berubah. Selanjutnya di bagian indeks, ini ada daftar blok, nanti ada tampilan besarnya, terus nanti ada tambahan bloknya itu di bagian inputannya sebelah kanan. Selanjutnya di bagian bawahnya ini ada edit dan hapus. Jadi ini indeks ini untuk tampilannya seperti apa, bagaimana. Lalu ini menggunakan modal ADD. Nah, modal ADD.blend ini tambahan yang include dengan indeks. Jadi nantinya ketika kita melakukan penambahan blok, itu secara otomatis yang kita munculkan itu hanyalah langsung bagian kolomnya saja, Jadi tidak masuk ke halaman selanjutnya gitu. Melainkan sudah disembunyikan menggunakan script ini. Penambahannya. Setelah itu, jika semua sudah, ini kita masuk ke bagian roots. Nah, kita buatnya di bagian ini. Ya. Nah, ini root bagian research, terus namanya itu block, terus mengarah ke block controller, di mana kita sudah menambahkan dan bisa melakukan index, create, store, edit, destroy, update. Nah, jika sudah, kita masuk nih di bagian ini untuk melakukan commit. Yang pertama kali tadi kita membuat, kita masukkan satu-satu. Jadi di sini kan kita membuat blok. Oke, membuat blok, menambahkan blok controller. Kalau udah yakin, berarti kita langsung commit. Sudah di commit, kita melakukan publish. Ini dia hasilnya. Kita akan melihat di bagian ini. Nah, oke, itu dia. Jadi sudah berhasil. Jadi untuk melakukan commit secara satu persatu, filenya kita klik dulu, lalu kita klik tambah. Jika sudah, kita kasih tahu apa yang kita lakukan, misalnya menambahkan jika udah, kita commit. Oke, masuk satu ya. Lanjut ke sini, berarti kita buat CRUD, membuat model blok. Kita menambahkan juga deh, menambahkan model blok. Kita cancel, kita klik dulu tanda panahnya. Jika udah, kita commit. Terus yang ini kita klik tambah lagi, menambahkan blok migration. Terus kita commit. Lanjut, kita klik tambah. Ini create.let block. Kita commit. Ya, lakukan hal seperti itu sampai selesai. Jadi ini kita klik tambah, masukkan edit, terus kita commit. Ini index.let block.
Yang bagian ini kita ubah jadi modal dd.let blog. Kita commit, tambah ini menambahkan blog di site. Nah, lanjut menambahkan blog. Nah, karena udah sampai 9 tadi kan, berarti kita oke. Selesai. Ini yang kita lakukan hari ini untuk bagian CRUD blog. Jalankan yang PHP Artisan Serve di bagian terminal. Lalu tampilannya akan seperti ini. Nah, yang tadi saya mengatakan modal app itu, ketika mengklik tambah blok, dia akan muncul tampilan seperti ini. Masukkan apa aja. Di sini di kontennya terserah mau isi apa aja. Contoh. Nah, pilihan filenya itu kan tidak boleh dari 2 MB, jadi kita ambilnya yang KB aja. Terus kita klik simpan. Nah, secara otomatis dia akan muncul di sini deh. Terus jika kita lakukan pengeditan, nih kita mengubah jadi terus simpan. Oke, selanjutnya jika kita melakukan penghapusan, oke, udah berhasil dihapus. Sekian video tugas saya mengenai CRUD blog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.